terkait dengan record? Oh, sudah ada, G. Oke. Baik. Mungkin dibantu share screen dari Mbak Siva juga ya, Mbak. Oh, aku juga share screen ya. Sebentar, Mbak. Sebentar, sebentar. Atau dirimu aja nggak apa-apa sih, Mbak. Itu bisa share screen nanti kamu aja. Screen terlebih dahulu, G, Bapak. Eh, Sudah tampil dengan jelas, G, Bapak? Sudah, Mbak. Oke, Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Allah wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga hari ini saya dapat memaparkan rancangan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yun Am Arif MPD selaku mentor, dan Coach Bapak Ahmad Subhan, MSI, selaku Coach, dan terima kasih juga untuk Ibu Penguji, Ibu Sri Sukarni Kutamwati Ningsih MPD, sehingga hari ini saya dapat memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul pemanfaatan Flipbook Digital Bookshelf sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran informatika kelas 9 di MTS Negeri 7 Kebumen. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Sartini, saya selaku CPNS Guru Ahli Pertama Guru TIK di MTS Negeri 7 Kebumen. MTS Negeri 7 Kebumen memiliki visi dan misi. Salah satunya visi adalah terwujudnya madrasah berintegritas, inovatif, dan kompetitif. Rancangan aktualisasi saya di sini juga saya buat untuk mensupport atau mendorong visi dan misi dari MTS Negeri 7 Kebumen. Terkait dengan analisis isu yang saya dapatkan di MTS Negeri 7 Kebumen, saya analisis menggunakan APKL, ada 5 isu. Dalam hal ini sudah saya paparkan di laporan rancangan aktualisasi saya pada bab 2, poin C, terkait dengan analisis isu. Lalu saya tapis isu dari APKL menggunakan teknik USG. Saya dapatkan 3 isu, Bapak Ibu. Isu tersebut setelah dianalisis menggunakan USG, saya dapatkan satu core isu atau isu utama, yaitu belum optimalnya pemanfaatan media digital interaktif dalam proses pembelajaran informatika kelas 9 di MTS Negeri 7 Kebumen. Lalu salah satu penyebab dari isu tersebut, saya analisis juga melalui diagram fishbone, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan hasil diskusi dengan wakil kepala madrasah bidang kurikulum, bahwa pemanfaatan media digital interaktif, khususnya dalam proses pembelajaran ini, masih belum optimal, Bapak Ibu. Hanya sekitar 30% kelas yang secara rutin menggunakan media pembelajaran berbasis digital, baik seperti flipbook maupun kuis interaktif. Termasuk pada pembelajaran informatika, khususnya untuk elemen yang berbasis teori, jadi 50% proses pembelajaran ini masih menggunakan metode konvensional dibandingkan pendekatan berbasis teknologi. Lalu apa yang akan saya lakukan? Dari gagasan pemecahan isu berdasarkan core isu, saya ingin memanfaatkan Flipbook, Digital Bookshelf sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran informatika kelas 9 di MTS Negeri 7 Kebumen. Adapun untuk kegiatan yang akan saya lakukan, saya susun dalam bentuk matriks kegiatan. Untuk matriks kegiatan ini saya sajikan dalam 5 kegiatan, di masing-masing itu ada tahapan kegiatan dan hasilnya, Bapak Ibu. Saya paparkan mulai dari kegiatan pertama, saya lakukan identifikasi kebutuhan pada pelajaran informatika dan berkoordinasi dengan Kepala MTS Negeri 7 Kebumen. Saya akan melakukan beberapa tahapan kegiatan, mulai dari yang pertama, melakukan diskusi dengan rekan sesama guru informatika. Yang ini akan menghasilkan catatan hasil diskusi. Tahapan kegiatan yang kedua, melaksanakan konsultasi dengan Kepala MTS Negeri 7 Kebumen, selaku mentor juga untuk menentukan rancangan pelaksanaan aktualisasi. Yang saya hasilkan adalah catatan mentor terkait pelaksanaan
rancangan pelaksanaan aktualisasi. Tahap yang ketiga, membuat rancangan kegiatan yang akan dilakukan selama pelaksanaan aktualisasi dengan hasil catatan rencana kegiatan aktualisasi. Tahap yang kedua ini, saya mulai merencanakan penyusunan desain flipbook digital. Tahapannya yaitu membuat rancangan konsep isi materi pembelajaran informatika yang menghasilkan rancangan konsep materi pembelajaran. Tahap yang kedua, membuat materi pembelajaran informatika menggunakan aplikasi web. Dalam hal ini saya gunakan Canva, Bapak Ibu, dengan hasil materi pembelajaran yang sudah disusun di Canva. Lalu tahap yang ketiga, mengunduh materi pembelajaran ke dalam format PDF. Yang saya hasilkan ini file PDF hasil unduh dari Canva. Lalu tahap yang keempat adalah finalisasi materi pembelajaran dengan mereview kembali. Saya hasilkan file PDF yang sudah difinalisasi. Lalu masuk ke tahap ketiga, Bapak Ibu, saya akan mengembangkan media pembelajaran Flipbook Digital Bookshelf. Lalu tahapan kegiatan yang saya lakukan, mulai dari yang pertama adalah membuat akun dan login pada website Flip HTML5. Jadi saya insya Allah akan menggunakan website Flip HTML5 dengan hasil akses login akun pada Flip HTML5. Tahap yang kedua, yaitu saya mengunggah file-file materi pembelajaran yang tadi saya sudah buat di Canva pada website Flip HTML5 untuk nanti bisa dikonversikan menjadi flipbook. Hasilnya adalah file materi pembelajaran yang sudah terunggah di website Flip HTML5. Lalu untuk tahapan yang ketiga adalah mengurutkan materi pada digital bookshelf. Hasilnya adalah materi di website Flip HTML5 ini sudah diurutkan. Tahapan yang keempat adalah menyalin tautan atau QR code atau kode QR untuk melihat bookcase materi informatika yang dikemas dalam mini site dengan hasil salinan tautan atau QR code mini site yang mengarah ke bookcase. Lalu untuk tahap terakhir atau kegiatan kelima ini adalah mengevaluasi pemanfaatan Flipbook Digital Bookshelf dalam pembelajaran informatika. Untuk tahapan kegiatannya adalah menyebarkan angket respon kepuasan siswa dengan hasil angket respon kepuasan siswa, dan B ada mendiskusikan hasil survei dengan mentor. Hasilnya adalah catatan diskusi dengan mentor, lalu menyusun laporan aktualisasi dengan output laporan aktualisasi. Terkait dengan jadwal, Bapak Ibu, untuk jadwal pelaksanaan ini dimulai dari bulan September sampai dengan November, mulai dari kegiatan 1, insya Allah sampai akhir September sudah selesai, lalu di kegiatan 2, di minggu kedua bulan Oktober, 1 dan 2 bulan Oktober, untuk kegiatan 3, insya Allah di bulan 3 sampai 4 Oktober, di bulan 5 ada tahap keempat, lalu di bulan November, saya insya Allah akan menyelesaikan di kegiatan kelima, termasuk dengan laporan aktualisasi. Adapun terkait dengan potensi kendala dan rencana antisipasinya dari masing-masing kegiatan adalah mulai dari yang pertama, potensi kendala yang mungkin muncul adalah kesulitan menyesuaikan waktu saya untuk bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu mentor. Jadi rencana antisipasinya saya bangun komunikasi melalui WhatsApp. Tentunya ini komunikasi yang baik Bapak Ibu, termasuk dengan tools-tools teknologi lain seperti Google Doc dan lain-lain yang bisa saya gunakan untuk mengantisipasi kesulitan penyesuaian waktu. Lalu di tahap yang kedua, potensi yang mungkin terjadi adalah butuh waktu lebih untuk dapat memetakan dan mengembangkan media pembelajaran yang relevan melalui aplikasi Canva sebelum diubah ke Flipbook. Lalu antisipasinya adalah, jadi saya buat catatan outline pemetaan materi yang akan dikembangkan menjadi Flipbook supaya nanti mempermudah dalam proses pengembangan. Di tahap yang ketiga, potensi yang mungkin adalah terkendala fitur premium Bapak Ibu karena ini websitenya sebisa mungkin saya gunakan yang free, jadi toolsnya mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan yang premium. Lalu antisipasinya adalah saya cari referensi baik dari YouTube maupun referensi yang lain terkait dengan aplikasi pengembang Flipbook, terutama untuk Flip HTML ini tutorialnya, ya. Kemudian tahap yang keempat adalah koneksi internet loss saat anak-anak mengimplementasikan ini. Namun hal ini bisa diantisipasi dengan disampaikan dari jauh hari terkait akan adanya implementasi Flipbook ini.
Dan untuk backupnya adalah anak-anak saya minta untuk membawa HP dalam pelaksanaannya. Karena nanti outputnya harapannya anak-anak bisa menggunakan baik di komputer maupun di HP. Dan yang kelima, Dipersingkat ya. potensi kendala G, respon siswa kurang objektif saat memberikan feedback. Lalu menggunakan saya antisipasinya menggunakan kombinasi metode evaluasi baik angket, wawancara maupun observasi. Baik Bapak, terima kasih atas paparan yang Oke. sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mbak Sartini telah memberikan apa yang telah disusun selama kurang lebih 2 minggu ya, menyusun rancangan aktualisasi ini. Mudah-mudahan nanti mendapat dukungan penuh dari pimpinan. Monggo kami persilahkan Bapak Mentor untuk memberikan dukungan atau mungkin masukan-masukan yang belum sempat diberikan kepada eh, peserta. Kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, wa ba'da. Yang terhormat Dewan Penguji, moderator, dan yang kami hormati peserta Latsar, Mbak Sartini yang berbahagia. Terima kasih sekali presentasinya tadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami selaku mentor sangat support sekali terhadap eh, rancangan aktualisasi oleh Ibu Sartini, di mana judul pemanfaatan flipbook digital sebagai media pembelajaran interaktif itu sangat dibutuhkan dalam eh, proses pembelajaran yang ada di MTS Negeri 7 Kebumen. Karena kebetulan kami madrasah digital itu dengan adanya media pembelajaran interaktif nanti akan sangat membantu terhadap stimulus interaktif sebagai pemicu semangat untuk anak-anak sehingga dalam pembelajarannya bisa lebih lebih efektif, lebih efisien sesuai dengan topiknya. Terima kasih Bu Sartini sudah sangat kooperatif, sudah sangat aktif dalam konsultasi dengan mentor, mulai dari perencanaan aktualisasi, jadwal pelaksanaan, dan rencana evaluasi sudah sangat lengkap. Sehingga nanti tinggal skenario pembelajarannya di legalitas saja nanti setelah mau memulai pembelajaran di aktualisasi di dalam kelas. Sekali lagi kami sangat support dengan topik yang digagas oleh peserta Latsar dan sangat cocok untuk inovasi pembelajaran di madrasah kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak Khairul. Oke, terima kasih Pak Mentor sudah memberikan gambaran juga wawasan terkait dengan proses penyusunan rancangan aktualisasi oleh Mbak Sartini. Rancangan ini lebih mungkin akan lebih baik, akan bisa dilaksanakan, diaktualisasikan di madrasah tersebut. Monggo Bu Tatam kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Yunam, Pak Khairul sekalian Ya, selaku moderator. Mbak Sartini, selamat ya. Panjenengan sudah melewati setengah perjalanan dari kegiatan Latsar ini dan habis ini panjenengan harus melaksanakan aktualisasi. Mbak, boleh ditampilkan judulnya, Mbak? Baik Ibu, mohon izin. Judulnya saja dulu. Nggih. Berikut Ibu. Ya, pemanfaatan flipbook digital, book shelf.
sebagai media interaktif. Berarti jenengan nanti di saat pembelajaran memanfaatkan itu nggih, Mbak? Laras Ibu. Iya, coba di kegiatannya kira-kira kapan itu memanfaatkannya? Di Kapan kegiatan terkait? di Oh, nggih. kegiatannya Pak jenengan. Coba ditunjukkan Nggih. Di kegiatan yang tahap memanfaatkan ke keempat, Bapak Ibu. Nggih. Mengimplementasikan Flipbook, mana? Flipbook Digital Book Shelf. Nggih. Mana cara mengimplementasikannya dengan cara apa? Hanya membagikan tautan saja, terus Nggih, Bu. memberikan panduan. Nah, proses Nggih. pembelajarannya mana? Oke, nanti saya tambahkan nggih terkait dengan proses pembelajaran setelah Ya, membagikan tautan Flipbook nggih, Bu. nah itu Oke. karena Oke, itu saya tambah. kelihatannya terlewat ya. Nggih. Nggih, Bu. Karena saya baca di setelah itu bawahnya itu bawakan lagi kegiatan bawahnya itu lagi. Nah, Nggih, kegiatan 5. tiba-tiba kan menyebarkan angket. Nggih, sudah tahap evaluasi. Ya, ya, prosesnya Nggih. mana? Nah, Sebenarnya prosesnya di sini, Bu. Nggih. gimana? Nah, kalau Di tahap prosesnya, implementasi. ya, kan Eh, jenengan saya kan bacanya belum ada. nggih, nanti saya tambahkan nggih, Ibu. Ya, sebetulnya nanti Nggih. itu pemanfaatannya untuk mengukur dengan cara apa sih, Mbak? Siswa, keaktifan siswa dalam pembelajaran ini, khususnya teori, itu lebih meningkat, Ibu. Gitu ya. Eh, Nggih, dan yang paling, mohon maaf, yang paling penting adalah materi-materi yang Bapak Ibu Guru share itu sudah ada dalam satu etalase buku yang memungkinkan itu linknya tidak tercecer kemana-mana, Ibu. Jadi sudah seperti mini site, link-link pembelajaran, materi-materi yang saya akan berikan ke anak bisa diakses di mana saja dan kapan saja itu tidak hilang karena sudah tersusun dalam etalase buku itu. Pembisian dibuktikan dengan apa coba? Baik, saya Nanti. akan lakukan. Nggih, saya akan lakukan survei terhadap anak-anak seperti survei dengan angket kepuasan, termasuk dengan testimoni Ibu. Oke, nanti itu ya, before afternya harus terlihat ya, Mbak. Siap, Waktu Ibu. Terima besok kan kasih. besok itu yang akan dilaporkan, Nggih, ya kan? Tadinya nggih, before-nya Ibu. apa, afternya apa, lah kepuasan tingkat kepuasannya itu apakah semakin meningkat, ya, seperti itu. Ini mau Baik, digunakan Ibu. Mbak Sartini sendiri atau untuk semua guru? Baik, untuk saat ini saya rancang untuk saya sendiri, Ibu, tapi tidak menutup kemungkinan di kemudian hari ini insya Allah bisa diterapkan untuk mata pelajaran Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran lain. Oke, itu Begitu. karena saya lihat website HTML-nya milik pribadi ya, Mbak. Nggih, jadi kita memanfaatkan, tapi memanfaatkan website yang sudah ada, tapi tetap login atau membuat akun pribadi Bapak Ibu. Nggih. Gitu. Oke, gitu aja Pak Khairul. Cukup. Hmm. Terima kasih Mbak. Nanti before afternya besok kalau ketemu saya lagi ditunggu ya. Oke, Siap. Terima terima kasih Ibu. kasih. Ya, terima kasih Bu Katam. Ini perlu dicatat Mbak Sartini apa yang telah di apa berikan masukan tadi dari Ibu Penguji. Salah satunya adalah implementasinya. Ini perlu disampaikan ya, implementasinya. Tadi di tahapan 4 itu perlu dipertajam ya, di poin 1 di tahapan 4. Kemudian termasuk tujuannya antara before dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya itu jelas untuk nanti supaya target sasaran itu akan lebih fokus dan mengena untuk siswa. Mungkin itu ya Mbak Sartini yang menjadi catatan. Terima kasih nggih Bapak. Oke, kalau gitu Nggih. langsung saja kita akhiri. Terima kasih Pak Mentor, Siap, ya, Pak Kepala Madrasah, nggih. ya, Oke, siap. eh, terima kasih. Mungkin ini nanti mudah-mudahan nanti di sebulan ke depan, 1 bulan ke depan ini apa yang dirancang ini bisa dilaksanakan sehingga nanti di saatnya nanti bisa menyajikan sebuah dokumen, sebuah data, sebuah inovasi kegiatan bisa membangun
sebuah madrasah yang luar biasa, khususnya di Madrasah Negeri Sanawiyah 7. Negeri 7 Kebumen. Nah, itu nggih, Pak nggih. Amin, Jangan nggih, lupa siap. nanti setiap agenda kegiatan panjenengan dokumenkan, ya. Jadi nanti dokumen-dokumen itu yang akan mendukung dalam acara seminar laporan aktualisasi tersebut. Jadi semua didokumenkan, ya Mbak. Saat ini kegiatan Baik, Bapak. panjenengan nanti. Ya, jadi ada dokumen. Nanti akan ditanyakan itu saat eh, penyajian di laporan akhir nanti. Mungkin itu kami akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Sugeng melaksanakan tugas yang lain untuk Bapak Kepala Madrasah. Mungkin ini akan dilanjutkan Siap, bersama ya. teman-teman yang lain. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.